siapa yang mereview. Makanya pas dilihat kok galak banget. Namanya nggak disebutin siapa. Jadi biar namanya tidak ada namanya conflict of interest. Nah, banyak sekali konferensi yang apa? Mohon maaf yang baru atau mungkin yang standarnya kurang, biasanya paper titipan ini dari saya, submitnya pun nggak ke sistem. Submitnya langsung ke general chair-nya atau program chair-nya. Wah, itu biasanya udah alamat. Nah, kita sebaiknya nggak seperti itu. Kita fair aja. Ya jelek, baik ya baik. Ya, karena ini kan akademik ya. Akademik kan katakanlah yang hitam ya hitam, yang putih ya. Clear semuanya. Nggak boleh. Ya tengah-tengah itu mungkin kalau kepepet banget kali gitu ya. Baik. Nah, ini disclaimer ya. Jadi hasil review ini kami ambil, sudah tanya juga sama beberapa karena sudah dipublikasikan dan semuanya ditutup namanya. Diambil dari HCC Bibis karena kita udah mengelola 14 tahun dan bukan untuk menjatuhkan atau untuk mengkreditkan orang paper gitu. Dan yang mereview ini hasil bukan review dari saya dan juga bukan dari Mas Grafika. Saya biasanya kalau mengelola conference itu saya general chair-nya atau editornya, saya request khusus orang-orang yang hebat-hebat, namanya reviewer atau komite, ya. Itu biasanya minimal doktor, kalau bisa profesor yang H-indeksnya di atas sekian. Jadi ini hasil dari review mereka, nggak main-main ya, nggak main-main. Dan biasanya namanya collective review. Makanya biasanya kita kasih ganjil. Kalau nggak 3 atau 5. Biar kalau ada yang satu diterima, satu ditolak, ada satu lagi nih. Ya, walaupun nanti editor ya akan boleh memutuskan siapapun hasil dari reviewer. Tapi kan biasanya harus based on hasil review kan, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada beberapa paper sebagai contoh. Kita ini boleh karena kita namanya anonymous. Dan ini sudah terpublish ya. Jadi ini kan raw material yang kita share. Nah, formnya yang dikirim ke reviewer seperti ini Bapak Ibu. Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Jadi paper Bapak Ibu itu dinilainya seperti ini. Ini khusus di HCC Bibis ya. Bahkan kita juga mengatakan reviewer ini kan reviewernya juga belum tentu ngerti semuanya Bapak Ibu, ya nggak? Dia juga harus jujur. Contoh, bidang saya robotik. Tapi spesialis saya adalah robotik yang agak AI, ya, dan topiknya distributed robotik, namanya swarm robot. Kalau saya menilai namanya humanoid robot dengan kinematik dan dinamik, saya ngerti tapi nggak dalam biasanya. Makanya kalau saya dapat paper robot, saya lihat papernya robotnya jenis apa. Kalau swarm atau apa, saya bilang bahwa saya bukan ngaku ya, memang kita memposisikan jujur, expert. Kalau ternyata ini udah nggak ada yang review lagi, ya udah yang penting profesor deh yang review. Levelnya profesor deh, walaupun topiknya agak umum. Mungkin saya sih paling kan mengatakan medium saya. Jadi saya mereview metodenya aja. Karena juga nggak boleh juga kita merasa sok tahu, ya. Dan memang reviewer ini kan pro bono ya, pro bono itu nggak dibayar ya. Jadi ya ini suatu kehormatan sebenarnya kalau diminta jadi reviewer konferensi top dan jurnal-jurnal top ya. Ya jadi editor, jadi apa. Kalau saya udah pensiun nih, kalau udah terlalu banyak ya, saya jadi general chair tuh udah sekarang masih lah, nggak enak juga kalau dilepas ya Mas Graf. Saya yang udah 10 tahun, 15 tahun ya. Saya juga jadi editor ya, Jiki juga masih belum saya lepas ya. Ya, tapi ya tadi itu banyak banget utang ya. Baik, jadi kita pun sebagai reviewer sama editor nih, saya ngirim ya, saya contohnya editor, saya ngirim ke reviewer. Ini ada paper nih, judulnya apa? Yang gampang ya, karena robot nih. Profesor ini. Kan nggak mesti semua profesor itu ngerti di robot detail di bidang itu kan. Dia harus jujur nih. Atau nggak ada profesor robot, saya cari profesor yang computer science, yang dia ngerti sedikit simulasi, sehingga mungkin dia bisa melihat dari sisi simulasinya karena banyak komputer relate-nya. Saya kirim. Nah, kita berharap dia jujur.
dalam artian oh ya udah, karena ini sebagai bahan pertimbangan kita memutuskan nanti. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya. Lalu yang apa yang dinilai? Nah, yang dinilai ini Bapak Ibu. 3 utama ini adalah MP Bapak Ibu. MP-nya. MP. Metodologi penelitian dinilai. Apakah original, ini baru original, novelty-nya nggak dia? Ini kan karena conference. Original nggak? Signifikan nggak? Technical sound nggak? Ada kontribusinya nggak? Ya. Terus juga ada level-level nih, excellent, good, adequate, inadequate, dan sebagainya. Nanti dari situ pertimbangan. Baru berikutnya lagi, dari presentation sama literatur, ini PI-nya. PI. Ya. Terus, akhirnya overall rating. Overall rating. Overall rating, ya, dari 3 atau 5 orang. Kebayangkan, Mbak? 3 atau 5 orang nanti editor. Lalu kami, ya, ICACI Wibis ini mewajibkan editor menulis komentar. Jangan cuma good komentar, minimal 1-2 paragraf. Bahkan terserah mau 2 halaman juga boleh. Jadi kalau 6 halaman paper, di-review sama 3 orang, dan reviewnya rajin, bisa 6 halaman sendiri reviewnya. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Seperti itu. Ya, ya ini proses yang ini ya, seperti itu. Baik, kita mulai. Nah, ini ada papernya di accept tahun 2020, jadi sudah terpublish, jadi boleh untuk ini raw materialnya yang kita ini, dan kita tutup semua. First author, second author, bla 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 bla, ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekarang udah mulai bisa tuh dilihat, kan udah kelihatan tuh nih, abstraknya ini kira-kira sesuai nggak tadi, ada gap knowledge backgroundnya, gapnya di mana dan sebagainya, kan udah kelihatan ya. Sekarang udah pandai nih melihat abstrak ya Bapak Ibu ya, bener nggak sih? Ya, kan udah kelihatan nih abstraknya, standarnya langsung kelihatan nih. Ini kira-kira begini. Ya. Jadi udah Bapak Ibu udah bisa apa ya? Kalau katanya sudah bisa mencium bau jurnal, saya katanya penciuman hidung saya kepada jurnal ini tajam ya kata orang-orang. Ya saya udah bisa ngelihat, oh kayaknya udah bisa bau jurnal, tapi tetap harus dipoles macam-macam. Sama ya, dilihat juga seperti itu. Oh dari abstrak udah kelihatan nih, judul abstrak udah nggak nyambung gitu. Terus poin-poinnya apa dan sebagainya. Tapi kita nggak dulu, kita harus dalam kan gitu. Biasanya reviewer pertama kali first impressionnya dilihat dari judul sama abstraknya gini. Wah ini kayaknya abstraknya, tapi nggak apa-apa. Nah, hasil review papernya begini nih. Tadi nih, si reviewer bilang medium. Oh berarti reviewernya mungkin bidangnya nggak terlalu pas, tapi dia mau mereview. Ya, oh ditulis sama dia, this paper bla 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 about the method together. But biasanya begitu kan, puji dulu. But it is not clear bla 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 bla. Itu biasa Bapak Ibu di review. Tapi yang jelas ini membuat paper kita terupgrade kan. Ya. Ini reviewer 1. Terus reviewer 2. Nah, reviewer 2 lebih hebat lagi nih, expert. Berarti kalaupun nanti dinilai, saya agak lebih percaya keputusannya ini ya kalau kita. Ya. Bla 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 bla, ya promising dia bilang gitu, promising. Tetapi suggestion-nya banyak nih. However, to put the number important note, ada 2-3 halaman sendiri nih sama dia. Akhirnya di review dia prosesnya. Itu tadi ya, 2-3 ya 2 halaman. Nah, dikoreksi itu Bapak Ibu. Koreksinya tadi. Nah, malah Bapak Ibu sering kan kalau nggak tahu yang jurnal nggak direview atau diterima. Kebayang nggak kalau ada yang salah? Ya nggak? Atau oh ya, ini nanti pas sebelum dipublish kita cek plagiarism ya, cek similarity lah Bapak Ibu.
Ya, jadi biar juga selamat si author yang ngirim ke konferensi kita. Ya, kalau yang abal-abal itu dipublish aja, kalau sudah terpublish ada ISBN-nya ternyata similarity tinggi, berbahaya bagi author loh, kasihan loh authornya nanti. Kena delik similarity, plagiarism, udah karirnya langsung hilang. Ya, kan kemarin dikatakan. Nah, hati-hati dengan seperti itu, maka proses-prosesnya ini dengan ini. Ya, akhirnya seperti ini. Mas Graf, Ya, Pak. nanti saya mengumpulkan energi, saya kasih ke Mas Graf dulu untuk 1-2 paper berikutnya Mas Graf. Oh Nanti. ya. Mbak Rizky, ada nggak Mbak Rizky? Atau masih ini? Mbak Rizky tadi paper yang tadi tolong didetailkan kalau masih sempat ya. Mas Graf 2 paper deh, Mas. Yang tadi yang conference Mas diteruskan Mas. Oke. Saya biar tarik napas dulu. Bentar, bisa. Nanti Bapak Ibu, zaman dulu kita tuh sering banget mengadakan begini ya. Nah ini waktu saya jadi ketua IEEE ya. Nah sekarang nih mungkin karena kita mau coba pakai rumah penelitian, ya udah kita akan sering aja melakukan begini, kan enak nih, Zoom tinggal dinyalakan, nanti kita update yang kualitatif, nanti kita update yang mana dan mana. Kita sering kok melakukan yang begini-begini. Namanya sharing bersama ilmu pengetahuan. Ini papernya nggak apa-apa sih Mas yang ada paper tangan, tapi kita nggak share Mas. Oh Mas iya. yang kita share kan tadi yang kita hapus tuh ya. Ini kan ada papernya biar mereka kebayang pembelajarannya kalau kenapa si reviewer bisa ngomong seperti ini. Ada evidence-nya kan seperti itu. Penting juga sih. Tapi ya silakan. Saya istirahat 10 menit 15 menit ya Mas biar saya apa namanya? Nggak batuk-batuk ini. Saya kok agak serak suara. Silakan Mas Graf. Tapi saya tetap memantau jadi saya tetap menemani Bapak Ibu di sini. Mungkin yang ini ya, yang belum ya. Ya, yang belum Mas, yang week accept atau 2 atau 3 paper silakan Mas. Ya, kita coba review ya. Kita coba mereview hasil review ya, berarti mungkin. Jadi ini sebelumnya mohon maaf jika ada yang kebetulan mengetahui itu ini tidak ada niat untuk apapun selain untuk ini ya, untuk pembelajaran ya. Jadi mungkin sedikit. Nah, kita lihat reviewernya. Jadi kalau dari awal sih mungkin kita bisa lihat looks-nya dulu ya, looks-nya dulu. Ini kebetulan kita beberapa kali juga sebagai apa namanya, desk editor lah ya, editor di depan gitu di konferensi ya, sebagai itu kita biasanya melakukan kalau saya sendiri formatting ya. Jadi kita sebelum ke reviewer kita juga melakukan formatting, ataupun setelah ke reviewer kita biasanya melakukan formatting juga untuk paper-paper yang diterima gitu ya. Ini formatnya tidak sesuai. Nah ini sebenarnya sepertinya di formatnya ini udah kurang pas ini karena terlalu panjang. Formatnya terlalu panjang. Biasanya ada batasan kata, misalnya 250 kata gitu. Kemudian satu halaman atau satu paragraf atau 2 paragraf. Tapi ya itu tergantung juga sih dari jurnalnya atau kayak konferensinya ya. Kemudian nah ini salah satu yang biasanya kita ini kita coba komentari sedikit dulu ya, versi kita. Jadi ini dari tampilannya ini terlalu kecil ya, biasanya ini menjadi masalah juga kalau kata-kata yang ditulis ini terlalu kecil, jadi susah dilihat gitu. Kemudian detail-detail gambar ya. Nah, mungkin yang penting juga biasanya gambar itu harus disebutkan di kalimat. Jadi ini misalnya figur 4 berarti harus figur 4 gitu. Harus ada kalimat yang merefer ke gambar tersebut. Kita coba. Kemudian dari ini sebenarnya ya tidak masalah sebetulnya, cukup bagus ya terlihat tampilannya. Biasanya kalau rapi-rapi seperti ini menggunakan
format ya. Biasanya dia mengikuti template gitu. Nah, ini ada juga terkait gambar nih, biasanya ada yang kalau misalnya satu kolom kekecilan, dia ya dibuat dua kolom di atas. Jadi kalau misalnya gambarnya itu terlalu besar, berarti kan dia akan menyeberang ya, dia akan menyeberang menjadi dua kolom. Nah, itu baiknya ditaruh di atas atau di bawah, tidak di tengah-tengah. Kemudian referensi ini biasanya ada conference tertentu yang mengharapkan URL-nya itu dihapus gitu. Jadi tidak perlu ada URL, langsung menggunakan format referensi IEEE gitu. Ini sepertinya formatnya tidak standar nih kalau kita lihat ya, sekilas sudah kelihatan nih nggak standar. Nah, biasanya ini akan dikembalikan ke author untuk memperbaiki formatnya. Nah, kemudian kita coba membaca hasil reviewnya. Reviewnya dari review confident high, ya berarti tadi sesuai bidang dari si reviewernya. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga bahwa hasil reviewnya ini patut untuk dipertimbangkan karena confidence dari reviewernya itu high. Kemudian yang lain ya ini mengikuti, kemudian overall ya. Oke, kita coba lihat rearrange ya. Ini rearrange tadi mungkin karena paragrafnya mungkin tidak optimal ya, ada yang panjang, ada yang pendek, jadinya kurang bagus atau terlalu panjang. Nah, ini juga salah satu. Jadi kalau di conference mungkin kita standarnya 3, paling banyak 5 sampai 6, mungkin idealnya 5 ya, 6 ya, jadi maksimal 6. Jadi kalau 7 terlalu panjang. Kemudian, nah ini biasanya juga ini bagus, berarti reviewernya ya, dia memberikan review per bab gitu, benar-benar abstraknya seperti ini, introduction-nya seperti ini. Ini abstrak terlalu panjang ya, sesuai dengan analisa tadi. Nah, abstrak tidak spesi, jadi ya bisa saja ini reviewernya rajin ya, jadi dia juga mengomentari tulisannya cukup detail. Nah, kemudian ini terkait tapi sepertinya tidak ada hal yang ini ya, tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Jadi hanya masalah penampilan aja nih, makanya quick accept ya, jadi diterima. Kemudian ada reviewer. Nah, ini benar-benar dibahas per subbab gitu. Dan multiple. Nah, ini salah satu poin juga ya. Biasanya sepertinya kalau misalnya kuantitatif, entah dia itu ya terutama yang sains ya, natural science itu, STEM gitu, saya rasa perlu pembanding gitu ya, perlu pembanding. Makanya ditanya ini, compare baseline metodenya nggak ada. Ini sepertinya apakah paper yang tadi itu agak gitu. Nanti coba kita sesuaikan lagi. Oh ya, sama si motherboard ya. Nah, ini reviewer kedua, no citation in abstract ya, tapi tidak ada komentar yang akan mengubah banyak. Ini sebenarnya lebih ke formatting. Nah, itu kemudian ada lagi yang borderline ya. Jadi borderline tadi misalnya reviewer menyerahkan keputusan itu sepenuhnya pada editor ya. Jadi mungkin tidak memberikan
tidak memberikan suggestion ya bahwa ini diterima atau ditolak. Jadi dia menempatkan diri sebagai borderline ya, pas di tengah-tengah. Jadi, nah ini deep performance analysis ya, deep anomaly detection algorithm. Deep anomaly detection. Jadi dia membuat analisa ya, analisa performance tentang deteksi anomali menggunakan deep learning ya, CNN. Sepertinya menggunakan CNN. Nah, mungkin coba kita lihat. Nah, ini bagus juga sebenarnya, dia propose-nya ada. Cuman mungkin satu ini ya, dari sekilas kita bisa lihat satu bukan satu masalah ya. Ini papernya sepertinya tidak membuat atau tidak mengusulkan metode baru, tapi dia menganalisa metode-metode yang ada. Nah, ini ada perbandingan analisa CNN dengan LSTM ya. Sebenarnya cukup rapi menurut saya, referensinya juga bagus, gambarnya juga oke ya. Ini standar minimal kalau misalnya klasifikasi misalnya menggunakan perbandingan ya, akurasi MSE, AUC dan lain sebagainya, ROC ya, ROC. Jadi ini sebenarnya cukup bagus. Cuman mungkin coba kita lihat kenapa dia memberikan borderline ya. Oh, tidak mention ini. Oke. Mungkin ini lebih ke ini ya. Selain ke penyajian ya, ini penyajiannya di kritisi. Kemudian nah ini reasoning behind proposed method. Oh, ternyata ada proposed methodnya, cuman tidak dijelaskan secara clear gitu ya. Jadi, bisa jadi ini juga akibat karena tulisannya susah dimengerti gitu. Bisa jadi mungkin dia mengusulkan sesuatu tapi karena tulisannya mungkin terlalu panjang kalimat-kalimatnya gitu, jadinya tidak mudah untuk dipahami, jadinya bisa jadi reviewernya menjadi tidak menangkap gitu. Jadi itu bisa jadi masalah juga. Jadi ya ada kaitannya gitu. Kemudian, nah ini cukup metodologinya lemah ya, metodologi existing. Nah ini mungkin terkait dengan penelitiannya bahwa metodenya itu existing ya, jadi tidak improve atau modify. Nah itu mungkin yang menjadi masalah karena tidak improve, tidak modify. Ya seperti dugaan kita tadi, dia melakukan analisa ya. Biasanya analisa itu kalau atau komparasi itu ya metodenya tidak dimodify. Karena kalau dimodify ya dia biasanya langsung aja nih saya mempropos ini gitu. Biasanya seperti itu akibatnya ini sih. Mungkin secara pelaporannya bagus ya, sesuai ini juga jelas, evaluasinya juga jelas, jadinya ada kesempatan untuk diterima gitu kan. Jadinya dia ditaruhnya di borderline. Karena sepertinya kalau di level conference masih bisa diterima nih, ya kan, masih bisa diterima untuk paper seperti ini ya. Analisanya lengkap, tinggal mungkin kontribusinya tipis saja. Oke. Ini ada. Oke. Berikutnya mungkin satu lagi ya, ini reject anomaly detection. Nah ini mungkin ya bisa jadi
terkait dengan tadi ya, misalnya perbandingan tapi ininya kurang ini. Coba kita lihat. Oke, jadi ini sepertinya kalau kita baca sekilas dia paper yang membandingkan metode-metode machine learning shallow learning ya, KNN, naive Bayes, logistic regression untuk mendeteksi intrusion ya. Ini semacam anomali traffic ya, intrusion detection penyusup lah ya. Nah ini referensinya expert nih, mungkin dia memang di bidang ini. Setelah dilihat sepertinya penelitian sejenis sudah banyak gitu ya. Ini saya juga sempat lihat ini NSLKDB ini datanya sudah cukup lama. Jadi mungkin sudah banyak paper yang memanfaatkannya. Akibatnya ya originality-nya menjadi berkurang. Ya, tapi ini sebenarnya technical quality-nya tadi cukup lengkap ya. Gambarnya juga bagus. Pelaporannya juga bagus. Ini sepertinya sebenarnya masih bisa nih diterima nih. Makanya dia weak reject aja gitu, weak reject. Kalau misalnya nanti 2 reviewer lain dia borderline atau weak accept mungkin masih bisa dipertimbangkan. Oke, jadi selain itu juga terkait ini sih diskusinya ya, diskusi. Nah ini mungkin menjadi penting ketika kita membuat paper yang berisi analisa, perbandingan, komparasi gitu, berarti kita harus memberikan diskusi yang cukup dalam gitu, biar ada added value-nya gitu, ada nilai tambah dari paper ini gitu, terhadap paper-paper yang lain yang sejenis. Mungkin ini menjadi concern dari reviewer. Oh ternyata panjang juga. Cukup detail juga, ini dibahas sampai parameter-parameternya. Juga ada komentar terkait penggunaan istilah-istilahnya gitu mungkin ya, kurang tepat. Nah ini mungkin penggunaan istilah ini juga harus kita perhatikan juga sih. Bisa jadi kata-kata yang kita pakai itu tidak sepenuhnya merepresentasikan. Atau misalnya kita menggunakan istilah deep learning gitu, misal ya menggunakan istilah deep learning, tapi ternyata di dalam metodenya itu machine learning biasa gitu kan. Itu jadi kadang mungkin kurang tepat, walaupun itu kan subset ya, jadi mungkin subset besarnya AI, kemudian AI deep learning, AI machine learning, terus di dalamnya ada deep learning ya. Tapi mungkin perlu pemilihan kata-kata yang pas. Oh ya, ini balik lagi hyperparameternya juga ditanyakan. Ini saya rasa cukup ini banyak juga ini komennya untuk setingkat conference ya. Mas, saya tambahkan mungkin ya Mas. Ini mungkin di konferensi lain diterima, karena ini kan konferensi kita galak nih ya Mas, Mbak. Tapi nggak apa-apa juga. Jadi nanti kalaupun ditolak, direvisi jadi bagus, kan begitu kan. Nah, malah sebenarnya sih kalau kita dapat reviewer seperti ini bagus kan, benar nggak sih Bapak Ibu? Ya kan, jadi membuka wawasan kita, open ya, membuat ya kita jadi open minded gitu ya. Kita masih kurang, terus ada masukan-masukan seperti ini ya. Kemarin itu hari pertama ada yang bertanya sama saya waktu lagi mengenai novelty. Pak, gimana kalau saya punya metode tetapi datanya berbeda? Ya, tapi metodenya sudah lama. Metodenya sudah ada, bukan sudah lama. Nah, ini persis nih. Di tempat kita nggak diterima nih level conference.
Di tempat lain mungkin iya. Nggak apa-apa juga. Ya, kita boleh menstandarkan konferensi kita kan masuk ke DBLP sama masuk ke Stimago juga, walaupun konferensi. Ada high indexnya juga, gitu ya. Nah, konferensi itu juga ya banyak juga level-levelnya seperti itu. Ya, ya ini kata ini udah pada lemes, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan diresapi ya ini. Kita ini kalau nggak bulan puasa, insya Allah nanti liburan nih kita mau ngadakan lah. Ini kebetulan kita kan sama Unhan ini Universitas Pertahanan biasa ya kerjasama ICACC Wibis, nanti pakai platformnya ICACC Wibis kita juga sering ada ini 2 bulan sekali biasanya sampai 2 hari. Nah bahkan namanya coaching klinik ya. Jadi Bapak Ibu ngasih paper sama kita, iya dong, biar tahu kita review on the spot. Ya, kita dikasih ke kita 3-4 hari sebelumnya, sehingga kita bisa melihat apa dan sebagainya. Terus sehingga Bapak Ibu nanti bisa namanya backtracking atau merenungi ini gimana kira-kira strateginya. Itu biasa dalam penelitian. Ya, itulah proses penelitian. Makanya ini mungkin ya to be honest ya, atau bukannya ini jarang yang conference workshop seperti ini biar membuka mata gitu dari A sampai Z persiapannya, tulisannya dan sebagainya, sehingga orang tahu bagaimana persiapannya menulis paper, membuat penelitian dan sebagainya. Begitu kira-kira. Mas Grafika ada lagi? Mas Grafika ada jatah 10 menit lagi, Mas. Biar saya nanti 30 menit habis itu kita tutup. Kayaknya udah pada lemes nih, nggak ada pertanyaan soalnya. udah kebayang ya nanti kira-kira. Oke, terima kasih Prof. Wisnu. Mungkin nanti pertanyaan di akhir dengan Prof. Ada sate kerang dan minumnya belum. Atau saya aja kali, Mas Grafika lagi ada ini ya anaknya. Oke, kalau gitu saya aja. Soal dari mana? Dari peserta sepertinya. Oh, dari peserta. Ya. Coba. Oke, nah review komen ya. Nah, ini juga sama nih. Jadi cukup kritis juga ya, bahwa metode yang di-compare itu tidak boleh lebih dari 10 tahun gitu. Nah, ini why method compare to research more than 10. Nah, ini kalau pendapat saya pribadi bahwa konferensi itu kan sebenarnya ide baru ya, mungkin memperkenalkan ide gitu kan. Misalnya memperkenalkan ide baru, jadi kita harus cepat mendeseminasikan gitu kan. Artinya harusnya ya mungkin idealnya berarti ide-ide baru gitu. Ide-ide baru berarti ya di-compare dengan hal-hal yang baru juga gitu kan. Nah, makanya ini mungkin menjadi concern bahwa ini kok kenapa di-compare dengan metode-metode lama gitu. Lebih dari 10 tahun. Mungkin ya conference masih oke lah 10 tahun. Kalau tadi jurnal di bawah 5 tahun aja sudah diprotes gitu. Nah, mungkin situ ya, ini poin dari si reviewernya. Dan nah ini sama yang tadi. Oh, sudah ini ternyata. Oh ya, mungkin untuk yang ditampilkan ini tadi Pak, kita beri perwakilan, ada yang accept, borderline sama weak reject ya. Jadi ada macam-macam tadi ya Mas Graf ya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu ya. Ini kita contohkan konferensi yang kita running ya. Sudah 14 tahun dan kita coba sebagai flagshipnya dulu waktu saya jadi ketua, begini loh kalau mengadakan konferensi. Papernya di-review ketat, ada komentar, rejected rate-nya 50% yang diterima, ya terus reviewernya juga high index-nya tinggi-tinggi, ya terus keynote-nya juga banyak, ya seperti itu ya. Jadi
Ya seperti itu, kita nggak apa-apa lah nih perjuangan untuk kita kita menaikkan standarnya level Indonesia. Jadi dulu waktu saya jadi ketua IEEE 2019, saya kan galak banget itu, saya bilang ini gimana, nggak boleh begini, nggak boleh levelnya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kita memang perlu punya standar Bapak Ibu, dan kita harus baik. Ini ada pertanyaan deh daripada ini ya nih. Ada pertanyaan, bagaimana kalau konferensi masuk ke jurnal gitu ya? Bagaimana kalau konferensi masuk ke jurnal? Apakah boleh? Ada dua nih dari Pak Edward sama Bu Nani ya. Ya, apakah bagaimana bisa? Jadi gini Bapak Ibu, hati-hati juga namanya delik autoplagiarism. Autoplagiarism. Kalau konferensi mau dimasukin ke jurnal. Makanya biasanya konferensi itu adalah baru preliminary. Tadi Mas, grafika diseminasinya. Konten rigid dalam-dalamnya tadi ya dikupas itu di jurnal. Nah, caranya boleh ya. Tapi tolong hindari namanya autoplagiarism seperti itu. Nah, autoplagiarism ini juga baru-baru ini ya Bapak Ibu. Dulu IEEE juga masih membolehkan sih. Ya, langsung submit di ini masih walaupun ada kontennya sama, tapi sekarang udah agak ketat. Dan itu biasa Bapak Ibu. Konferensi ini saya searching, saya share ya. Konferensi yang IEEE yang punya grassroots-nya di atasnya jurnal. Saya searching, saya share biar Bapak Ibu juga tahu juga bahwa sebenarnya memang prosesnya seperti ini. Ya, ini kebetulan ada namanya konferensi WCCI, World Congress of mana caranya? Lalu pola aja. Jadi namanya World Congress on Computational Intelligence. Ya. Ini flagship bangetnya IEEE. Ya, ini main conference-nya IEEE banget. Di bidang computer science. Ya. Karena dia gabungan dari 3 nih Bapak Ibu. Gabungan dari fuzzy, gabungan dari evolutionary computation, kalau diklik ya Bapak Ibu, kalau diklik ya programnya. Kalau diklik mana tadi program, mana sih yang tahu dari Bapak ini? Organizing committee aja deh, saya klik ya. Jadi ada general chair, final chair. Nah, ada namanya konferensi IJJN, ada konferensi fuzzy, ada konferensi. Biasanya tiap tahun kalau lagi nggak COVID, saya datang nih di konferensi gini, kenalan sama para researcher. Ya. Nah, biasanya dia ini punya apa namanya underbow, overbow gitu ya. Ada payung ke atasnya ya, ada root ke atasnya. Root ke atas. Pokoknya ada yang ke atasnya. Yaitu jurnalnya. Ya, jurnalnya ini jurnal yang impact faktornya tinggi-tinggi. Nah, biasanya kita masuk dulu ke konferensi, diterima, baru kita coba ke jurnalnya. Saya dulu berapa kali begitu Bapak Ibu. Boleh gitu ya. Tapi tadi tolong hindari tadi namanya autoplagiarism. Nah, kenapa ada konferensi? Supaya reviewnya cepat kalau konferensi. Jurnal tuh ada yang berapa bulan. Kalau konferensi itu 2 bulan sudah ada, ya, diterima atau tidak diterima. Terus tadi itu kita ancang-ancang mau nulis jurnal. Itu biasa. Tapi tadi tolong hindari namanya autoplagiarism. Seperti saya pernah contohkan waktu di etika ya. Papernya sama, dasar teorinya sama. Mau nggak mau kita harus tulis ulang kan dasar teorinya. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Mungkin jawabannya itu ya. Yang apa? Terus yang berikutnya lagi terkait SIMAGO. Ya, ini SIMAGO hanya coverage jurnal dari Iya. tahun Belum keluar kali ya.
Mungkin belum keluar kali. Ya, coverage sampai tahun. Ya. Oh iya, kalau setahu saya itu memang biasanya itu di kuartal pertama ya, kuartal pertama tiap tahun ya. Mungkin kuartal pertama itu berarti sekitar, harusnya sudah ya sekarang. Coba. Memang apa namanya, kalau dibaca-baca di forum ini Skimago-nya kan dia linknya ke Scopus ya, linknya ke Scopus. Jadi mungkin Scopus dulu, baru Scopus ngasih laporan tadi rank dari kuartilnya itu Q1, Q2, Q3, Q4, baru dikirim ke Skimago-nya. Jadi memang biasanya Skimago-nya apa namanya, update-nya 1 tahun, telat 1 tahun. Mungkin ini masih 2020 ini udah, iya biasanya sih harusnya sudah keluar sih bentar lagi untuk 2021 ya. Berarti memang kan dia 1 tahun setelahnya, cuman dievaluasi kan dia kan ini ya akan dia menghitung dulu gitu, menghitung dulu perjalanan setahun kemarin itu suatu jurnal decide oleh berapa gitu kan, paper di suatu jurnal decide oleh berapa jumlah. Jadi itu kan harus menunggu dulu 1 tahun selesai baru nanti di rekap dilaporkan. Begitu sih Pak mungkin jawabannya. Jadi memang biasanya 1 tahun ya. Saya rasa ini kan dari pengamatan saya juga sih ya, karena bukan tim Skimago juga, benar juga. Prof tadi Sorry. Mohon maaf Ibu. Prof itu maksud saya kita pecah datanya kan dari hasil penelitian yang sebagian untuk masuk di conference, kemudian mau kita untuk masuk yang jurnal kita tambahkan lagi data yang dari conference tadi. Jadi yang dari conference menjadi satu referensi, dikembangkan ke jurnalnya. Itu kira-kira gimana, Prof? Terima kasih Ibu. Saya mau juga mengelaborasi ini, ada tadi saya lupa ada, atau Bu Dewi Gayatri masih ada nggak ya, Bu Dr. Dewi Gayatri ini tadi juga tanya seperti itu. Pertanyaannya adalah gimana kalau dibagi-bagi gitu, dibagi-bagi datanya karena banyak ya, dan berapanya, dan datanya sudah layak dipublikasikan, terus dicoba lagi gitu ya. Boleh Ibu, tapi tadi maksud saya tolong nanti pas menulis dasar teorinya jangan sampai sama. Agak susahnya begitu. Nanti kan kalau sama artinya kan publikasi yang kalau atau nanti buat naik pangkat biasanya kan dicek itu similarity-nya. Nah, itu akan kena similarity seperti itu Ibu. Boleh. Iya. Tolong hati-hati di situ. Untuk iya. Pak, kalau jumlah sampelnya kan bisa saja sama, Pak. Gimana ini tuh, Pak? Siapa ini, Pak? Bu Dokter Dewi? Ini Bu Dokter Dewi dari Saya FKM Dewi. ya? FIK ya? Yang FIK ya, Pak. Oh iya. Nah, ngapain ikut di sini kan sering ketemu. Iya. Ya, baik. Begini, supaya mudah begini ya, mungkin ya Bapak Ibu. Ini mungkin saya unmute dulu sebentar supaya suaranya saya. Baik. Jadi ada kecenderungan ya, memang data susah atau datanya sama lah, atau datanya sama ya, datanya sama. Tapi dapatnya belakangan, atau ini kalau yang tanda, kalau kita agak nakal tanda kutip gitu ya, saya bagi-bagilah biar paper saya banyak. Ini ada juga peneliti begitu. Ini kita terus terang ya. Kalau saran saya, dan saya dulu waktu saya jadi ketua IEEE ataupun jadi apa, saya selalu mengatakan jangan dibelah-belah, karena takutnya nanti kita kepleset gitu ya. Begitu juga sama mahasiswa dokter. Kalau Bu Dr. Dewi Gayatri kan bimbing mahasiswa nih. Kalau sama mahasiswa dokter saya bilang, lulus dokter itu cuma 1 jurnalnya kok, nggak usah banyak-banyak.
jangan digenjot 4 atau 5, tetapi ternyata itu banyak duplikasinya. Ya Pak, Pak Zainal Abidin lagi udah selesai atau masih ini nih? Masih struggle. Ya, jadi kalau jadi mahasiswa doktor, ya kalau di Jepang memang 3, mau nggak mau ya terpaksa. Kalau di Indonesia kan cuma 1, tapi yang bersih. Kan kemarin saya waktu etika yang bersih. Nah itu mungkin ya, makanya tadi tolong difahami seperti itu karena. Nah, tapi ini banyak loh di Indonesia seperti itu yang apa? Separuh ya. Saya pun ya bukannya saya orang bersih ya, karena apa namanya ada hibah yang meminta seperti itu, akhirnya kita bagi tapi dengan kehati-hatian yang sangat supaya nggak ini. Begitu kan tadi pertanyaannya kan jadi dangkal satu papernya 1 jurnal ya Bu Dewi ya, kira-kira seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin karena sudah mau ini saya review saja ya. Ini saya akan coba share terakhir 1 halaman ya. Yaitu mengenai nggak materi sih. Maksudnya saya memberikan pointer kepada Bapak Ibu dan kepada panitia juga ya. Mungkin silakan kalau memang ada masukan buat panitia. Ya. Gimana sih cara melihat keterkaitan materi antara Jumat dan Sabtu? Ya, kan begitu ya Bapak Ibu. Ini materi ini adalah materi yang saya coba exercise dalam pengajaran buat mahasiswa sarjana dan magister. Ya, tetapi ini enggak saya kasih ke mereka, tapi kali ini mereka saya suruh datang dan suruh ikut. Yang studi kasus penulisan paper. Ini studi kasus penulisan paper ini hanya ada di internal lab. Ya, internal lab ya, supaya di lab ya. Jadi kami ini biar cerita juga nih Bapak Ibu ya. Lab kita ini lumayan lah. Banyak sharing knowledge di antaranya. Yang pertama metodologi penelitian ya, dan mencari state of the art. Nah, karena state of the art itu dia butuh namanya background knowledge yang kuat. Nah, kita harus banyak tuh. Kita juga harus sering namanya membaca jurnal bersama Bapak Ibu. Ada juga hal-hal seperti itu. Jadi aura atau suasananya kali. Suasana akademiknya tinggi. Begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa nih ya. Sebenarnya nih kemarin ya harusnya kan ini nomor 1, nomor 2, gitu ya Bapak Ibu ya. Nomor 3 ya, nomor 4, nomor 5, nomor 6, baru ini nomor 7, nomor 8 ya, harusnya gitu ya. Tapi silakan nanti dilihat-lihat lagi 7 dan 8. Ya, tapi karena kemarin banyak pertanyaan, ternyata banyak ingin tahu langsung yang ini ya. Terutama juga saya highlight mengenai etika. Ya, biar nanti Bapak Ibu nggak kejeblos juga di sini. Udah capek-capek neliti, punya jenjang karir yang tinggi ya. Karena tadi ya mungkin ada target yang harus begini ataupun bagaimana sayang sih Bapak Ibu. Nah, ya karena juga udah mau ini ya, capek juga lah 2 hari ini. Mungkin ditutup lebih cepat 10 menit, 20 menit boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang ada terakhir ya, kita akan sudah share PPT-nya. Terus memang yang memberi yang bayar untuk sertifikat iya, karena kita takutnya capek ngirim sertifikat, jadi ya nggak mahal-mahal juga sih, cuma 100.000 dan kita kasih PPT-nya, kita kasih editing videonya nanti ya. Cuman itu saja sih, nanti kita kirim linknya ataupun apa kalau yang minta ini. Tapi nanti kita memang akan secepatnya menjadikan buku ini dan kita akan sering share seperti ini. Ya, sering share seperti ini. Artinya memang sebenarnya
diskusi-diskusi ini membuka wawasan, terutama bagi diri saya juga. Oh ternyata saya tuh masih lemah loh di kualitatif ya. Saya tadi bingung, saya tadi waktu yang pertama itu, aduh, saya pusing deh kalau ditanya begitu. Takutnya nanti ekspektasinya tinggi ya. Udah akhirnya saya state bahwa saya sebenarnya tidak. Jadi saya jadi niat untuk belajar kualitatif sampai sekarang saya lagi mendesain penelitian yang kualitatif sampai jadi jurnal 1 atau 2. Nanti mungkin saya akan exercise dengan asisten. Biar pas saya cerita saya bisa dalam. Ya, dan saya tulis bisa dalam seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, khusus Bapak Ibu yang mungkin sudah punya jurnal ya pertahankan, yang belum ya mau di-upgrade Q1 tadi. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Ya, dan kalau sudah sampai Q1 nanti ya bisa untuk lulus jadi dokter, untuk kenaikan pangkat lektor kepala, profesor dan sebagainya. Atau kalau yang sudah punya jadi karir kita, jadi peneliti yang handal. Nanti kita bisa jadi go internasional. Lalu Mas atau Mbak, Bapak Ibu yang sedang sekolah, sarjana, magister, doktoral, kalau sudah sekolah, sudah dapat beasiswa, sudah menghabiskan waktu, serius lah. Ini saya wajibkan buat mahasiswa magister doktoral ya. Beberapa tadi saya lihat ya, ada Bu Sri Hartati, ada Pak Gipta, ada siapa gitu ya. Terima kasih pada datang ya, tapi tolong dicerna bahwa memang seperti itu. Tolong luangkan waktu ya. Tolong memang ya memang nggak gampang nulis jurnal ya, memang perlu apa ya, perlu motivasi dan senanglah kalau bisa sampai ke sana ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, biar nggak terlalu ini ya, kan nanti kita bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Ini kan kita akan sering kok, saya sekarang sudah agak studionya udah jadi, terus apa dan sebagainya, jadi saya akan sering-sering online lagi. Kan 2 bulan ini saya udah jarang online ya, jarang sharing ya. Padahal buku kan udah dibagikan, buku banyak nih, buku source code kita, supaya tadi makin banyak orang. Baik, nggak apa-apa ya ditutup ya, juga sudah lemes nih saya, dan udah hari Sabtu nggak enak sampai ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator untuk ditutup. Silakan Mbak Putri. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih. Salam sehat semuanya, tetap semangat. Terima kasih, Prof. Baik, Terima kasih banyak, Prof Wisnu. Terima kasih Prof Wisnu. Dengan berakhirnya sesi keempat ini, maka berakhir sudah acara workshop kali ini. Untuk sertifikat dan materi akan di-follow up oleh tim rumah penelitian. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, dan sampai jumpa di acara workshop-workshop selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.